panggilan jiwa kami, Pak. Atau nggak mungkin kami juga nggak mungkin tinggal diam melihat masyarakat yang membutuhkan pelayanan kami. Kalau Mbah dibikinkan saluran air sampai ke rumah, Mbah mau? Mau, karena enggak berat membawa. Oh, nggak berat membawa air ya? Ya. Pernah nyoba untuk minta, Pak, tolong saya dibuatkan jembatan? Pernah dulu. Gimana jawabannya? Cuma dia ini aja. Berada di antara pusat kebudayaan besar Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, membuat kehidupan warga di Kabupaten Klaten sangat erat dengan adat istiadat hingga kini. Kami tim Indonesiaku kali ini tiba di sisi utara wilayah kabupaten ini, tepatnya di bagian dataran lereng Gunung Merapi. Dusun Girpasang menjadi tujuan kami kali ini. Rencananya, kami akan berangkat menuju Girpasang bersama dengan para tenaga kesehatan yang akan bertugas di sana. Sejumlah obat-obatan pun disiapkan. Inilah bekal untuk memberikan pelayanan kesehatan di Dusun Girpasang. Warga yang tinggal di dekat pondok bersalin desa memang lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun, tidak bagi mereka yang tinggal jauh di dusun seperti di Girpasang. Sebenarnya dusun Girpasang hanya berjarak 35 km dari pusat kota Klaten. Namun kabarnya, jalur yang akan kami lalui tidaklah mulus. Sepeda motor menjadi kendaraan kami kali ini. Memasuki jalanan menanjak dan berbatu, motor kami mengalami gangguan mesin. Motor harus kami dorong agar bisa melewati ujung tanjakan. Tak disangka, ternyata kami tidak bisa melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor ini. Lokasi Dusun Girpasang yang berada di lereng Gunung Merapi membuat kami harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Prioritas utama pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2017 adalah melaksanakan pemerataan pelaksanaan pembangunan. Dengan kenaikan anggaran desa sebesar 68 miliar rupiah yang diterima oleh kabupaten ini diharapkan mampu memperbaiki infrastruktur yang ada. Namun kabarnya masih ada masyarakat yang tinggal dengan keterbatasan infrastruktur yang ada di kabupaten ini. Selengkapnya di Indonesiaku. Dusun Girpasang hanya berjarak 4 km dari puncak Gunung Merapi. Kami pun harus melewati dasar lembah lereng Gunung Merapi untuk bisa sampai ke dusun ini. Jalan tangga berliku ini menjadi satu-satunya jalan masuk dan keluar Dusun Girpasang. Inilah rute yang selalu ditempuh para tenaga kesehatan saat akan memberikan pelayanan di Dusun Girpasang. Jalan ini dibangun secara swadaya oleh warga Girpasang. Jalan dibuat berkelok-kelok mengikuti lereng gunung untuk mengurangi tanjakan yang akan menyulitkan warga melintasinya. Lumayan, jadi kalau memang
Lokasi desanya itu ada di balik bukit ini. Jadi kita turun dulu ke dasar lembah sana. Dan sekarang lagi ngabisin waktu buat naik. Disitulah banyak tenaga yang harus disiapkan. Dan akhirnya, setelah menempuh perjalanan selama 1 jam, kami pun tiba di Dusun Girpasang. Inilah Dusun Girpasang. Nama asli dari dusun ini sebenarnya adalah Gligir Pasang, yang mengibaratkan wujud buah belimbing. Perumpamaan buah belimbing merujuk pada rangkaian bentuk kerucut di sisi kanan dan kiri dusun lebih tebal daripada bagian tengahnya. Seolah-olah seperti buah belimbing. Tiba di dusun, kami disambut dengan hangat oleh seluruh warga dusun. Mereka begitu antusias. Bagaimana tidak? Karena hanya dengan kedatangan para bidan ini sajalah mereka bisa mendapatkan obat dan pelayanan kesehatan. Agar lebih mudah memberikan pelayanan, biasanya para bidan melakukan pelayanan kesehatan mereka di sebuah tanah yang lapang. Cara ini dirasa lebih efektif agar seluruh warga bisa mendapatkan pelayanan. Warga mulai maju secara bergiliran. Mereka mengeluhkan berbagai macam gangguan kesehatan yang mereka rasakan. Beratnya aktivitas sehari-hari yang dilakukan di kebun membuat rematik, pegal dan nyeri otot menjadi penyakit yang paling sering dikeluhkan oleh warga. Selain itu, ISPA, penyakit infeksi saluran pernapasan atas, menjadi penyakit yang sering melanda warga dusun. Hal ini berkaitan dengan suhu udara yang ada di Dusun Girpasang. Letak dusun yang hanya berjarak 4 km dari puncak Gunung Merapi membuat cuaca di sini sangatlah dingin. Selain memberikan pelayanan kesehatan, mereka juga memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara mengatasi sakit diare yang sering menyerang warga. Obat kan tebih. Pengetahuan ini dirasa penting agar warga dapat mengobati diri mereka sendiri sebelum menuju ke Polindes. Mengingat jarak antara Polindes dan dusun mereka yang cukup jauh. Itu sudah panggilan jiwa kami, Pak. Itu nggak mungkin kami juga, nggak mungkin tinggal diam melihat masyarakat yang membutuhkan pelayanan kami. Kita ikhlas melayani masyarakat di sekitar sini, terutama di daerah-daerah yang tidak terjangkau kayak gini. Di Medan yang begini sulit. Tenaga kesehatan ini merupakan bidan PTT yang sudah mengabdi sejak tahun 90-an. Namun sayang, pengabdiannya selama lebih dari 20 tahun belum dapat mengubah statusnya sebagai bidan PTT atau bidan pegawai tidak tetap. Usia mereka yang sudah melebihi 35 tahun menjadi salah satu kendala mereka untuk mendapatkan perubahan status sebagai calon pegawai negeri sipil. Kita terbentur dengan peraturan perundang-undangan ya Mas ya, yang isinya tentang pembatasan usia. Terus ya kita berharap semoga pemerintah memberikan perhatian kepada kami, terutama yang bertugas di daerah yang kayak gini keadaannya, terpencil kayak gini. Sebagian warga desa yang sudah memasuki usia senja pastilah tidak bisa datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Para petugas kesehatan pun berinisiatif datang langsung ke rumah warga yang membutuhkan. Memang saat memberikan bantuan kesehatan ini, ibu-ibu tidak hanya memberikannya itu di lapangan. Jadi bagi warga-warga yang tidak mampu atau sedang sakit, kita langsung datang langsung ke rumahnya. Dan memang salah satu kesulitannya adalah memberikan pemahaman tentang hidup sehat. Ya Bu ya? Yes. Setali 3 uang dengan masalah kesehatan
tinggal di sisi puncak gunung berapi membuat warga dusun Giripasang kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Untuk mendapatkan air yang bisa mereka konsumsi, warga harus menuju ke dasar jurang. Jalan setapak dan menurun di sepanjang lereng ini menjadi jalur mereka setiap hari untuk mendapatkan air bersih. Sungai yang kami lalui menjadi jalur air saat musim hujan datang. Namun sayangnya musim kemarau membuatnya kering seperti ini. Setelah menempuh perjalanan selama 30 menit, akhirnya kami pun tiba di lokasi sumber air. Karena daerahnya yang hanya berjarak kurang lebih 4 km dari puncak gunung berapi, masyarakat memanfaatkan air, kebutuhan air mereka itu dari mata air resapan seperti ini, karena jarang atau bahkan tidak ada mata air dari jarak puncak Merapi sampai kurang lebih 17-18 km. Jadi hanya mata air resapan ini saja yang dimanfaatkan oleh warga. Agar sumber air tidak kotor akibat endapan lumpur yang ikut terbawa air, maka warga pun secara perlahan mengambil air menggunakan cibuk. Keterbatasan air bersih saat musim kemarau nyatanya membuat warga dari dusun Kabupaten Boyolali turut menggantungkan kebutuhan air bersih mereka di sini. Kalau Mbah dibikinkan saluran air sampai ke rumah, Mbah mau? Mau, Kenapa, Mbah? karena sayang, enggak berat, Oh, nggak berat apa? enggak berat membawa. Oh, nggak berat membawa air ya? Iya. Jadi bisa langsung ke rumah. Iya. Jerigen berukuran 20 hingga 30 liter pun mulai mengantri. Ukuran jerigen dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih mereka untuk beberapa hari ke depan. Medan jalan yang berat membuat mereka membatasi jumlah air yang mereka bawa. Kondisi fisik yang tidak lagi prima membuat mereka harus berpikir 2 kali untuk memaksakan tenaga yang mereka punya. Air yang mereka ambil dari dasar jurang lereng Gunung Merapi tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan memasak di dapur serta konsumsi minuman sehari-hari. Ternyata air-air ini juga digunakan untuk kebutuhan makanan dan minuman hewan-hewan ternak mereka. Minimnya ketersediaan air bersih yang ada di dusun membuat warga harus pandai-pandai membagi simpanan air yang mereka miliki. Jadi memang air yang diambil itu dibagi 2, Mbah ya? Iya. Satu buat masak, minum, Mbah. Iya. Satu lagi untuk binatang-binatang piaraan sapi dan kambing yang dimiliki, karena memang ini adalah harta mereka. Saat panen tidak ada, pancaklik dan tidak ada penghasilan, ini yang dijual, Mbah ya? Iya. Untuk berbagai macam kebutuhan. Kehidupan umumnya warga Giripasang adalah bertani. Namun, tak sedikit pula warga dusun Giripasang yang mencari nafkah dari membuat arang kayu. Arang kayu memang menjadi bahan bakar dengan nilai jual yang cukup tinggi. Arang kayu yang layak digunakan sebagai bahan bakar adalah arang yang berasal dari kayu-kayu yang keras. Di antaranya adalah rambutan, lengkeng, dan akasia gunung. Melimpahnya pohon akasia gunung di lahan pertanian warga membuat warga menggunakan pohon akasia sebagai bahan baku arang kayu mereka. Biasanya,
Pohon yang akan dibuat arang adalah pohon yang memiliki diameter tidak lebih dari 30 cm. Ini karena diameter kayu yang besar membuat kemungkinan mentahnya batang pohon dan gagal menjadi arang menjadi cukup besar. Biasanya warga membutuhkan sekitar 1 minggu untuk membuat arang kayu. Hal ini berkaitan dengan proses pengeringan dan penjemuran batang-batang pohon setelah ditebang. Untuk membuat arang kayu dibutuhkan lubang berukuran 1,5 kali 1 meter dengan kedalaman mencapai 30 cm. Setelah lubang selesai digali, kayu-kayu penyangga pun disusun sedemikian rupa sebagai tempat meletakkan batang-batang calon arang. Daun-daun kering yang berasal dari pohon yang sudah ditebang menjadi bahan baku utama yang nantinya akan membakar batang kayu. Jadi setelah semua tertutup dengan sempurna, kain-kain rombeng ini udah dilumuri bensin, Mas ya? Sudah. Ini yang jadi sumbunya, kemudian masukkan ke dalam untuk memicu pembakaran daun-daun kering yang ada di dalam. Itu prosesnya. Proses pembuatan arang kayu membutuhkan waktu mencapai 2 hari 2 malam. Asap-asap yang keluar dari lubang yang ada di samping tempat pembuatan arang menjadi tanda nyala api yang ada di dalamnya. Permintaannya pakainya Iya. akasia aja. Iya, kalau dicampur harganya juga beda. Oh, dicampur tuh biasanya dengan kayu apa? Ya, bisa seperti kayu mindi, kayu cekli, gitu. Bisa dicampur. Bisa, tapi harganya beda. Seberapa jauh bedanya? Ya, perbandingannya akasia harganya 150, kalau dicampur 120. Selama menunggu batang-batang kayu berubah menjadi arang, Sugino memutuskan untuk menjual arang yang sudah siap dari hasil pembuatan beberapa waktu sebelumnya. Arang berkapasitas 40 kg ini biasanya dihargai sebesar Rp150.000. Kandungan air dalam batang pohon yang hilang akibat proses pembakaran membuat karung-karung arang kayu ini mudah untuk dibawa. Namun, kesalahan posisi saya ketika membawa karung arang membuat saya tidak bisa melihat jalan yang ada di depan. Hal ini membuat saya terperosok ke sisi jalan. Beruntung ada warga yang melintas dan membantu mengangkat karung arang kayu yang saya bawa. Karung arang kayu ini kami bawa menuju tempat pengantaran. Tempat pengantaran adalah tempat warga mengirim barang-barang mereka melalui sebuah kabel seling baja. Lumayan. Walaupun kayu-kayu ini udah kering karena kadar air udah nggak ada, tetap aja berat. Karena kapasitasnya kurang lebih 30 kilo dibawa dan jalannya cukup licin. Makanya tadi agak sedikit kepleset karena salah bawa. Cukup beralasan memang warga milih seling ini untuk menjual arang-arang ini.
Kabel seling berukuran 150 meter ini merupakan hasil swadaya warga desa untuk memudahkan aktivitas mereka. Kesulitan warga membawa barang bawaan melintasi lembah jurang membuat warga memutuskan membuat seling kabel ini. Warga Dusun Giripasang membuat kabel seling di sisi bukit yang memiliki jarak terdekat dengan desa yang ada di seberangnya. Tak ada petugas atau operator khusus yang mengoperasikan kabel seling ini. Biasanya, kabel seling bergantian menggunakannya sesuai dengan hasil kerja mereka di ladang. Rumput pakan ternak, kayu potong atau kayu bakar, bahkan ternak gembala warga, biasanya mereka antar ke desa tetangga dengan seling kabel ini. Pernah nyoba untuk minta, Pak, tolong saya dibuatkan jembatan? Pernah dulu. Gimana jawabannya? Cuma SDIN aja. Diiyain aja? Iya. Sampai sekarang belum ada realisasi apa-apa? Belum. Kedalaman jurang yang mencapai 200 meter membuat warga tak punya cara lain melintasi jurang selain melewati jalur lama Giripasang. Keterbatasan dana membuat warga hanya mampu membuat seling kabel sederhana ini untuk mengangkut barang-barang dan hasil tani mereka. Keberadaan seling kabel melintasi jurang ini sangat meringankan keseharian warga Dusun Giripasang. Tiba di desa tujuan, karung-karung arang kayu sudah tertata rapi di sisi kabel seling. Kami pun segera menuju ke tempat pengepul yang tidak jauh dari lokasi kabel seling. Rp300.000 hasil yang cukup lumayan selama mereka menanti hasil kebun dan pembuatan arang berikutnya. Jadi memang inilah satu-satu tumpuan warga di balik sana. Cukup menyulitkan memang. Mari, Pak. Ayo, mari. Hidup dengan sarana terbatas di Dusun Giripasang ini seakan mengusik rasa ingin tahu saya tentang prioritas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Klaten tahun 2017. Kenaikan dana desa mencapai 68 miliar yang diterima oleh kabupaten ini nyatanya belum dirasakan sepenuhnya oleh warga yang tinggal di sisi puncak Gunung Merapi. Itu semua sebenarnya semua tergantung dari usulan, dari permintaan warga masyarakat sendiri. Kalau warga masyarakat sendiri memang mengusulkan kepada kami, pemerintah daerah, tentunya akan kita menjadikan prioritas, akan kita lihat secara langsung ke desa tersebut.